Domain yang kita beli bisa saja tidak untuk kita pakai sendiri, tapi dijual lagi ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti yang bisa Anda baca pada salah satu artikel di internet, ada beberapa nama domain yang terjual lagi dengan harga yang sangat mahal. Padahal, seperti yang kita tahu, harga sewa domain per bulan paling mahal 100 ribuan. Nah, ini beberapa domain yang terjual dengan harga yang sangat mahal, jutaan dolar ya. Nah, untuk mengakses artikel ini, Anda tulis saja alamat URL-nya di address bar seperti ini. Maka nanti akan diarahkan ke URL yang aslinya. Di video tutorial kali ini saya tidak akan membahas detail tentang bagaimana cara jual beli domain. Anda bisa membuka website ini untuk informasi yang lebih detailnya. Istilah menjual nama domain sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan mengalihkan hak pengelolaan nama domain. Begitupun juga dengan istilah membeli nama domain. Lebih tepatnya adalah menyewa nama domain karena dibatasi waktu tertentu. Kalau masa sewanya habis dan kita tidak memperpanjangnya lagi, maka sebuah domain akan kembali tersedia untuk umum dan siapa saja bisa menyewanya lagi. Nah, proses mengalihkan hak pengelolaan nama domain dari satu registran ke registran yang lain dikenal dengan istilah transfer domain. Registran ini merupakan istilah untuk pendaftar atau penyewa nama domain. Proses menjual nama domain tidak harus dengan cara memberikan data, email, dan password yang digunakan untuk login di billing system atau control panel domain. Karena dalam satu akun bisa saja kita memiliki lebih dari satu domain. Padahal yang kita jual atau yang kita transfer mungkin hanya satu saja. Nah, kali ini misalnya saya akan coba mentransfer nama domain yang sudah saya daftarkan di adhosting agar bisa dikelola di akun yang ada di ID webhost. Nah, sebelum saya melakukan perintah order baru dengan pilihan transfer domain, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan di akun billing system adhosting, atau bisa juga di control panel domainnya. Oke, kali ini cukup dilakukan melalui billing system saja. Pertama tentu saja kita harus login dulu. Kemudian kita klik menu My Domain. Nah, misalnya kita akan mentransfer domain ini. Kita klik saja ini. Ada dua syarat agar domain ini bisa ditransfer ke pihak lain. Yang pertama, kita harus menghilangkan checklist pada pilihan registrar log. Yang kedua, kita harus memberitahu FFP code kepada orang yang akan membeli atau mendapatkan hak pengelolaan domain ini. FFP code dari sebuah nama domain bisa diketahui dengan mengklik Get FFP code. Jadi ini FFP code-nya, kita bisa menyalinnya dan kita beritahukan ke orang yang akan membeli domain ini, tentu saja setelah dia melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati. Oke, saya back saja dulu. Oke, ini kita hilangkan lagi checklistnya di registrar clock, save change. Nah, selanjutnya saya akan coba tunjukkan proses transfer domain ini agar bisa dikelola di akun lain walaupun berbeda registrar, yaitu di ID web host. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, setelah login di member areanya, saya klik di perintah order, kemudian klik pembelian baru. Kita pilih order transfer domain. Ini kita pilih ini saja, transfer domain saja. Kita tuliskan domain yang akan kita transfer, kemudian GTLD-nya apa, ini. Kita klik daftar. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya di halaman ini kita tentukan dulu lama kontraknya berapa atau lama sewanya. Jadi nanti otomatis masa sewa atau masa habis berlakunya akan bertambah ya. Oke, kita ini checklist, next.
Nah, pada pilihan ini kita pilih tidak saja semuanya. Next. Nah, pada kotak transfer secret, maka kita harus menginput FTP code dari domain yang akan kita transfer. Nah, untuk kali ini saya cancel saja proses transfernya. Kembali kita klik ke home. Jadi Anda tinggal mengikuti saja langkah selanjutnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui FTP code, maka proses transfer domain tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Kita akan mentransfer domain yang sudah kita daftarkan di ID web host ke akun pengelolaan domain yang ada di adhosting. Oke, pada domain yang akan kita transfer, kita klik saja Manage Domain. Jadi sama seperti sebelumnya, ada dua syarat yang harus kita lakukan, yaitu kita meng-unlock, berarti kita klik ini, Lock or Unlock Domain. Saat ini status domain ini sudah dikunci, kita klik saja Unlock Domain. Oke, sudah tidak dikunci lagi. Nah, salah satu kekurangan yang sangat disayangkan di ID web host ini, kita tidak bisa mengakses FTP code. Jadi kita harus menanyakan dulu ke pihak ID web hostnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui FTP code-nya, maka proses transfer bisa kita lakukan di adhosting. Ini contoh saja, kita klik saja order setelah login di billing system tentunya ya. Nah, ini kita pilih saja domain registration. Kemudian kita pilih ini, tuliskan nama domain yang akan kita transfer. Ini kita pilih top level domainnya, klik to continue. Oke, pastikan ini di checklist, klik add to chart. Nah, pada kotak FTP code tentu saja kita harus menginput FTP code dari domain ini. Kalau tidak, proses transfer tidak bisa dilanjutkan. Oke, untuk kali ini saya cancel saja. Saya klik saja portal home untuk kembali ke tampilan seperti ini. Oke, saya akan ke ID web host dulu agar domain ini tidak bisa ditransfer. Sama sekali kita pilih saja lock domain. Begitupun juga dengan yang ada di adhosting. Ini kita pastikan registrar lognya di checklist ya. Oke, ini checklist, save change. Oke, jadi itulah gambaran proses transfer nama domain. Nah, untuk informasi yang lebih lengkap tentang transfer domain untuk tujuan komersil, Anda silahkan mencari informasi misalnya di website ini, atau Anda bisa gunakan search engine Google.